Apakah saat menggoreng donat, teman-teman sering mengalami donatnya itu bergelembung, kemudian oleng-oleng, dan penampilannya jadi nggak cantik? Ya, itu mas saya juga sering. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mengurangi efek gelembung berlebih pada donat kita. Apa penyebab donat kita itu saat digoreng banyak sekali gelembung-gelembungnya? Penyebab utamanya adalah overfermentasi atau overproofing, di mana gas-gas hasil fermentasi itu terkandung terlalu banyak di dalam adonan kita. Loh, tapi kan saya sudah ikuti instruksi di tutorial itu yang menginstruksikan untuk memproofing 45 menit. Kenapa saya bisa overproofing ya? Itu karena suhu adonan dan suhu ruangan antar kita itu berbeda satu sama lain, sehingga durasi fermentasi antar kita pun akan berbeda-beda keperluannya. Selanjutnya, ini bisa jadi pertimbangan ya untuk penggunaan ragi itu bisa dikurang atau ditambah. Dan ini saya biasanya 1 sendok teh. Kali ini saya 3/4 sendok teh. Kenapa? Karena cuacanya ini sedang tengah hari yang sangat panas terik. Ini nih di depan rumah saya kelihatan sangat panas banget. Yang kedua, pertimbangannya karena dapur saya itu bagian atasnya itu langsung ya menggunakan fiberglass. Jadi kalau lagi terik banget itu dapur saya itu suhunya itu akan terasa sangat panas. Kalau raginya terlalu banyak, itu biasanya akan membuat proses fermentasi itu sangat cepat berlangsungnya dan berpengaruh terhadap kualitas adonan kita. Kali ini saya akan menggunakan chopper dari Mitochiba untuk menguleninya supaya cepat. Dan kalau teman-teman memerlukan yang lebih kecil, ini nanti akan tersedia yang cup lebih kecilnya. Dan ini dulu aslinya yang besar ini juga warnanya seperti ini, cuman karena suka dipakai untuk bumbu, jadi warnanya ada warna kunyitnya. Nah, teman-teman, salah satu penyebab adonan kita itu banyak gelembungnya itu atau gas-gasnya itu dimulai dari fase pengulenan ini. Jadi kalau adonan kita itu terlalu hangat, raginya terlalu aktif, di fase ini sudah dihasilkan terlalu banyak gas-gas hasil fermentasi. Jadi padahal kita tidak ingin fermentasi itu terlalu cepat terjadi di fase-fase awal ini. Lalu bagaimana mengantisipasinya itu bisa kita atur di melihat kondisi cuaca dan suhu dapur kita, juga alat yang kita gunakan. Kita bisa menentukan suhu air yang akan kita gunakan dan juga seberapa banyak ragi yang akan kita gunakan. Ini teman-teman hasil pengulinan dengan chopper Mitochiba dalam durasi waktu yang cukup singkat, kurang lebih 5 menit sudah bisa menghasilkan adonan yang kalis elastis. Membran gluten inilah yang nanti akan menjadi seperti balon ya, gelembung-gelembung kecil ketika gas hasil fermentasinya itu terlalu berlebihan ada di adonan kita. Selanjutnya kita rounding adonan dan ini akan saya masukkan ke kulkas. Kenapa? Karena ternyata
Mungkin raginya itu cukup banyak ya untuk cuaca lagi panas seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya, ini sudah ada gelembung-gelembung kecil seperti ini. Kondisi seperti ini tuh calon over fermentasi nih biasanya. Kenapa? Karena kan kita proses ke final proofing atau ke fermentasi akhir itu masih panjang ya. Jadi lebih baik saya kulkaskan dulu untuk bisa menurunkan suhu adonan. Nah, ini tadi teman-teman sudah dimasukkan ke dalam freezer kurang lebih 30 menitan. Dan ini adonannya itu terasa dingin. Kalau adonan itu enggak hangat, kita bisa lebih nyantai. Bukan nyantai ya, enggak terburu-buru lah kita mengerjakannya. Ini prosesnya masih panjang, masih menimbang, masih rounding, masih final shaping atau pembentukan akhir, baru ketemu dengan fermentasi akhir. Jadi kalau adonan kita ini hangat, otomatis dari awal ini udah banyak menghasilkan gas-gas yang akan membuat donat kita ini menjadi bergelembung-gelembungnya itu banyak banget. Dan ternyata teman-teman ini raginya ini sangat aktif banget ya, karena emang ini cuaca panas banget dan mungkin suhu tubuh kita juga berpengaruh terhadap kenaikan suhu adonan. Ini banyak banget lapisan-lapisan gelembung di kulit luar. Jadi ya seperti ini kondisinya, jadi tidak apa-apa. Nanti kita lihat bagaimana tipsnya untuk tetap menghasilkan donat yang minim gelembung. Saatnya memasuki fase rounding untuk membentuk permukaan luar yang mulus. Selanjutnya kita memasuki tahap intermediate proofing atau bench rest. Ini untuk merilekskan si gluten yang tegang. Sekarang dirilekskan 10 menitan supaya nanti mudah untuk fase pembentukan akhir. Nah, dari tahap pengulenan sampai intermediate proofing ini fermentasi tetap berjalan sehingga menghasilkan gas-gas di dalam adonan kita. Sekarang bagaimana tipsnya supaya adonan kita ini bisa minim gelembung? Oke, kita ikuti ya. Pertama kita lumuri dulu dengan tepung supaya nggak lengket. Selanjutnya kita press dengan sesuatu yang datar, bisa juga dengan telapak tangan kita ya. Nah, di sini kita akan menekan gas yang ada di tengah itu supaya tertekan ke bagian sisi luar donat. Untuk menghilangkan gelembung-gelembung ini, kita gunakan donat cutter supaya bisa menghilangkan sisi yang bergelembung ini.